Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fungsi dan tipe budaya organisasi. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Alisa Putri Hanani Indra, NIM 19042102, dan rekan saya Ajeng Elsa Nadilah dengan NIM 19042099. Selanjutnya Ardinda Melinevia Fitri NIM 19042106 dan Liza Fatriola dengan NIM 19042102. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu fungsi budaya organisasi. Secara umum terdapat beberapa fungsi budaya organisasi. Di sini dapat saya jabarkan 3 fungsi budaya organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di setiap perusahaan. Lalu yang kedua, meningkatkan nilai suatu organisasi. Lalu fungsi yang terakhir yaitu dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, tipe budaya organisasi. Menurut Nui dan Mundi, budaya organisasi bisa terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, open and participatory culture. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, sifat komunikasi yang terbuka, dan kepemimpinan yang suportif. Yang kedua, close and autocratic culture. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi yang sifatnya kepemimpinan otokrasi yang kuat. Selain itu, dapat kita lihat bahwa sisi lain dari tipe organisasi adalah yang pertama, organisasi lini atau garis. Organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Organisasi lini ini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil, contohnya perbengkelan. Yang kedua ada organisasi lini dan staf yang diciptakan oleh Harrington Emerson. Organisasi lini dan staf ini merupakan bentuk organisasi yang mengambil kelebihan-kelebihan dari organisasi garis, seperti adanya pengawasan secara langsung, serta mengambil kelebihan-kelebihan dari organisasi staf seperti adanya spesialisasi kerja. Yang ketiga yaitu ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan pada sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya nomor 4 yaitu organisasi lini dan fungsional. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya, pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Yang kelima, organisasi lini, fungsional, dan staf. Organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk lini, fungsional, dan staf. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu organisasi komite. Suatu organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.